Pernah kepikiran nggak sih kalau ada sebuah sistem ekonomi yang pondasinya itu dibangun di atas etika dan keadilan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas fikih muamalah. Ini adalah kerangka kerja dalam Islam yang mengatur semua transaksi ekonomi kita, mulai dari jual beli di pasar sampai ke sistem perbankan modern. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita kenalan dulu. Apa sih fikih muamalah itu? Terus kita lihat apa saja praktik yang dilarang keras. Setelah itu, kita intip gimana caranya transaksi yang etis itu dibangun, penerapannya di dunia modern, dan yang paling penting, kenapa sih tujuan akhirnya itu adalah keadilan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi apa sebetulnya fikih muamalah itu? Gampangnya gini, fikih muamalah itu adalah seperangkat aturan main yang mengatur interaksi kita khususnya di bidang ekonomi. Pokoknya semua hal, mulai dari jual beli biasa, utang piutang, sewa, sampai model bisnis kemitraan yang rumit, semuanya diatur di sini. Cara paling gampang buat ngebayanginnya, anggap aja ini semacam buku panduan etika buat ekonomi. Tujuannya itu simple, memastikan semua kegiatan ekonomi kita adil, jujur, dan bukan cuma soal untung rugi duniawi, tapi juga ada nilai ibadahnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin sistem ini unik banget. Ada beberapa pilar fundamental, yang istilahnya nih nggak bisa ditawar-tawar lagi. Yang pertama dan paling terkenal, riba. Ini lebih dari sekedar bunga loh. Riba itu larangan mengambil untung dari uang itu sendiri, tanpa ada penciptaan nilai atau pengambilan risiko yang nyata. Logikanya, uang itu nggak boleh beranak sendiri tanpa ada usaha produktif di belakangnya. Selanjutnya ada ghorar. Ini tuh kayak beli kucing dalam karung, atau tanda tangan kontrak yang isinya penuh syarat dan ketentuan tersembunyi. Ghorar itu adalah ketidakpastian yang ekstrim, dan itu dilarang karena bisa banget merugikan salah satu pihak dan bikin sengketa. Jadi kuncinya adalah transparansi. Dan yang ketiga adalah maisir. Nah, ini pada dasarnya adalah judi atau spekulasi. Intinya adalah dapetin kekayaan dari untung-untungan semata, bukan dari kerja keras atau resiko bisnis yang terukur. Ekonomi itu harus didorong oleh aktivitas yang menciptakan nilai nyata, bukan untung-untungan. Oke, kita rekap sedikit ya. 3 larangan intinya. Nggak boleh ada riba atau bunga yang eksploitatif, nggak boleh ada gharar atau ketidakpastian yang keterlaluan, dan nggak boleh ada maisir atau judi. 3 pilar ini yang menjaga pasar supaya tetap adil dan transparan buat semua orang. Oke, tadi kan kita udah bahas apa aja yang dilarang. Sekarang pertanyaannya, gimana dong caranya bikin transaksi yang diizinkan? Gimana cara membangun kesepakatan yang etis? Sebenarnya ada 3 model kontrak dasar yang jadi fondasi. Pertama, jelas, jual beli atau al-bay. Di sini kepemilikan pindah secara permanen. Kedua, sewa atau ijarah. Di sini yang pindah cuma hak gunanya aja, dan itu sementara. Ketiga, ada kemitraan atau syirkah, di mana beberapa pihak gabungin modal atau tenaga buat bagi hasil dan resiko bareng-bareng. Nah, ngomongin kemitraan ini menarik banget. Ada 2 model utama. Ada musyarakah, ini kayak patungan modal dan kerja bareng, jadi untung rugi ditanggung bersama. Terus ada mudharabah, ini model klasik investor pengusaha. Satu pihak kasih modal 100%, pihak lain yang jalanin bisnisnya pakai keahliannya. Oke, mungkin ini semua kedengarannya kayak prinsip-prinsip zaman dulu ya. Tapi pertanyaannya, apa masih relevan di dunia keuangan global yang serba canggih sekarang? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Prinsip-prinsip inilah yang jadi tulang punggung industri keuangan global yang lagi tumbuh pesat banget saat ini. Coba deh, lihat di sekitar kita. Mulai dari perbankan syariah yang pakai skema bagi hasil, pasar modal yang punya sukuk atau obligasi syariah, sampai fintech dan e-commerce syariah yang makin menjamur. Bahkan asuransi syariah yang disebut takaful pun ada. Ini semua adalah bukti nyata aplikasi fikih muamalah di zaman now. Dan ini bukan cuma soal praktik bisnis ya. Ini udah jadi disiplin ilmu yang serius. Banyak banget universitas-universitas top di seluruh dunia sekarang punya program studi ekonomi syariah. Ini bukti kalau prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk membentuk para pemimpin ekonomi di masa depan. Kita udah lihat apanya, udah lihat bagaimananya, sekarang kita sampai di pertanyaan yang paling penting, mengapa? Apa sih tujuan akhir dari semua aturan ini? Semuanya itu bermuara pada satu prinsip dasar ini. Transaksi yang didasari kerelaan, suka sama suka. Ini menegaskan kalau setiap kesepakatan itu harus bebas dari paksaan, penipuan, atau tekanan. Keadilan itu dimulai dari sini, dari kesepakatan yang setara. Jadi, tujuan besarnya itu berlapis-lapis. Semuanya dimulai dari menegakkan keadilan, supaya nggak ada eksploitasi. Dari situ, tujuannya meluas untuk menciptakan maslahah atau kebaikan untuk masyarakat luas. Dan puncaknya adalah untuk mencapai barokah.
yaitu memastikan kekayaan yang kita dapat itu membawa berkah, bukan sekedar tumpukan angka. Nah, sebagai penutup kupasan kali ini, coba kita renungkan pertanyaan ini. Di tengah semua tantangan ekonomi global yang kita hadapi sekarang, mungkinkah sebuah kerangka kerja yang memprioritaskan etika, keadilan, dan kesejahteraan bersama justru bisa menawarkan pelajaran berharga untuk masa depan kita semua? Ini jadi bahan pemikiran kita bersama.